Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai peristiwa hukum. Adapun beberapa definisi peristiwa hukum menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Suedjono Dirjosisworo, peristiwa hukum merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang memenuhi hubungan hukum. Dan yang kedua, menurut Surojo Wingjudipuro, peristiwa hukum merupakan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang membawa akibat hukum yang diatur oleh hukum. Dan yang ketiga, menurut Sajipto Raharjo, peristiwa hukum merupakan suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan yang tercantum di dalamnya itu terwujudkan. Dan yang terakhir, menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum yang menimbulkan atau menghapus hak. Yang dimaksud peristiwa hukum atau kejadian hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, tetapi tidak semua peristiwa diatur oleh hukum. Contohnya, peristiwa hukum transaksi jual beli barang, timbul hak dan kewajiban yang diatur pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerah suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Macam-macam perbuatan subjek hukum. Yang pertama, perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, dan yang kedua, perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan subjek hukum ini terdiri atas dua, yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum dan peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum. Yang pertama, yaitu perbuatan hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Nah, perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum adalah perbuatan hukum yang akibat dihukumnya dikehendaki pelaku. Jadi, unsur kehendak merupakan unsur esensial dari perbuatan tersebut. Contohnya, perbuatan jual beli, perjanjian sewa menyewa rumah, dan lain sebagainya. Kemudian, peristiwa hukum yang kedua adalah perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum, di mana perbuatan ini merupakan perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku. Contohnya, zakwarneming atau perwakilan sukarela, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun dalam hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. Contoh yang kedua yaitu perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kemudian peristiwa yang bukan perbuatan hukum yaitu kematian, kelahiran, dan lewat waktu.